Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami untuk mampu hidup sesuai dengan pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu yang suci itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab Perjanjian Lama dalam Ulangan pasal 24, ayat 6 sampai ayat 22. Ditulis begini, "Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya, dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Ibrani selalu memberi nama pada setiap kitab, khususnya kitab Perjanjian Lama tentu. Jadi sekali lagi, orang-orang Ibrani itu selalu memberi nama pada setiap kitab berdasarkan kata-kata, kalimat-kalimat pada awal setiap kitab itu. Nah, kitab Ibrani itu selalu seperti itu. Jadi untuk mengetahui nama dari suatu kitab, mereka akan membuka sedikit gulungan, karena waktu itu
kitab dalam bentuk gulungan-gulungan. Jadi mereka cukup membuka sedikit bagian atas gulungan untuk mengetahui kitab, nama kitab itu. Nah, dalam kitab Ibrani, kitab Ulangan yang kita baca ini disebut atau diberi nama perkataan-perkataan. Kenapa demikian? Karena itulah kata-kata yang muncul pertama kali di bagian awal kitab Ulangan ini. Kalau saudara membaca di Ulangan pasal pertama, ayat pertama dikatakan, inilah perkataan-perkataan Musa. Jadi dalam kitab Ibrani, nama kitab Ulangan ini sebenarnya adalah perkataan-perkataan. Tapi kemudian setelah kitab-kitab Ibrani ini, kitab-kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka para penerjemah mencari nama baru dan memberi nama baru pada setiap kitab. Nah, kitab Ulangan yang sebelumnya dalam bahasa Ibrani disebut perkataan-perkataan, kemudian diberi nama baru, yaitu Deuteronomi, dari dua kata. Deutros artinya kedua, nomos artinya hukum. Jadi hukum kedua atau hukum yang diulangi. Nah, bahasa Indonesia Ulangan mengikuti penamaan berdasarkan kitab perjanjian lama yang dicatat dalam bahasa Yunani. Nah, karena itu kitab yang kita baca disebut Ulangan, sekali lagi karena memang kalau kita membaca seluruh kitab ini, kita akan mendapati bahwa memang kitab ini, kitab Ulangan ini berisi perkataan-perkataan atau pidato yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel di seberang Sungai Yordan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi setelah mereka melakukan perjalanan pengembaraan sejak dari Mesir dan 40 tahun di padang gurun, sekarang mereka sudah sampai di seberang Sungai Yordan. Mereka akan menyeberang Sungai Yordan itu dan kemudian akan merebut tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, kalau kita membaca di pasal-pasal pertama, di situ kita membaca inilah perkataan-perkataan Musa yang disampaikan oleh Musa, perkataan-perkataan Musa yang disampaikan kepada orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, paling kurang seluruh perkataan dalam kitab Ulangan ini boleh kita kelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, ini menceritakan ulang tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, kebesaran Tuhan yang telah melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan telah membebaskan mereka dari status mereka sebagai budak. Tuhan memberi mereka kemerdekaan. Tuhan telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Dan proses penyelamatan itu disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, Musa memberitahu ini kepada orang Israel tentang perbuatan-perbuatan besar itu, bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka. Tuhan telah membebaskan mereka. Itu pokok pertama. Yang kedua adalah Musa mengingatkan mereka tentang peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kita tahu semua hukum-hukum itu diberikan kepada orang Israel melalui perantaraan Musa di Gunung Sinai. Jadi setelah mereka dikeluarkan, diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan dari Mesir, Tuhan kemudian memberi hukum-hukum atau peraturan-peraturan untuk mereka taati. Itu yang kedua. Yang ketiga, Musa juga membicarakan tentang perjanjian Tuhan dengan umat menyangkut hari depan bangsa ini ketika mereka nanti sudah sampai di tanah Kanaan, sudah masuk di tanah perjanjian. Nah, pertanyaannya begini, kenapa ini harus disampaikan ulang? Karena saudara tahu, semua orang Israel yang keluar dari Mesir itu, yang mengetahui dengan jelas, menjadi saksi mata langsung peristiwa pembebasan itu, mereka mengetahui dengan jelas hukum-hukum itu, mereka mengetahui dengan jelas perjanjian-perjanjian Tuhan itu, mereka itu sudah mati di padang gurun. Jadi sekali lagi, persoalannya adalah semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu sudah mati.
Yang tertinggal hanya 3 orang, yaitu Musa, Yosua, dan Kaleb. Yang lain itu sudah mati. Dengan kata lain, orang-orang yang sedang bersiap memasuki tanah Kanaan ini semuanya orang yang lahir di padang gurun. Mereka tidak menjadi saksi mata langsung peristiwa pembebasan dari tanah Mesir. Mereka mungkin saja mendengar, atau pastilah mereka mendengar, tapi hanya mendengar cerita-cerita besar, cerita-cerita pembebasan Tuhan itu dari orang tua mereka. Nah, karena itu Tuhan mau supaya Musa menyampaikan ulang, supaya mereka tahu tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu. Perbuatan besar Tuhan yang membebaskan mereka, perbuatan besar Tuhan yang memberikan hukum-hukum kepada mereka, dan perbuatan besar Tuhan yang memberikan perjanjian-perjanjian kepada mereka. Ini semua tentang Tuhan. Tapi sebelum lanjut, saya kira kita belajar hal penting dari sini. Mereka diajar hal penting dari sini. Orang-orang Israel yang akan bersiap merebut tanah Kanaan itu diberi pelajaran berharga dari sini. Bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu membebaskan mereka. Tuhan sudah terlebih dahulu mengeluarkan mereka, menyelamatkan mereka dari Mesir. Barulah Tuhan memberikan hukum-hukum waktu di Gunung Sinai. Tuhan tidak memberikan mereka hukum, peraturan, waktu mereka dalam status sebagai budak di Mesir. Jadi, peraturan-peraturan yang diberikan itu adalah peraturan-peraturan yang diberikan setelah Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan mereka. Untuk mereka taati. Artinya dengan kata lain, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan begini. Karena aku telah menyelamatkan kamu, karena aku telah membebaskan kamu, maka taati peraturan-peraturan ini sebagai tanda terima kasih kamu kepadaku. Nah, ini menjadi penting. Ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kita menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan harus dipahami sebagai reaksi kita terhadap tindakan keselamatan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Tuhan. Ini akan memberi pelajaran berharga juga ketika kita membicarakan tentang kehidupan bergereja kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Motivasi kita mentaati peraturan-peraturan dari Tuhan, motivasi kita mentaati Tuhan adalah sebagai tanda syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ketaatan kita bukan sebagai syarat keselamatan, tapi ketaatan kita sebagai akibat dari keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, ini saya kira prinsip yang penting untuk kita ingat. Nah, sekali lagi hukum-hukum itu atau peraturan-peraturan itu yang diucapkan oleh Musa kepada orang Israel itu sangat terperinci untuk mereka lakukan, mereka taati sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan. Tapi juga untuk meneguhkan janji-janji Tuhan kepada orang Israel nanti ketika mereka sudah memasuki tanah Kanaan. Di dalam kitab Ulangan ini kita akan mendapati peraturan-peraturan itu disampaikan dengan sangat terperinci. Sangat terperinci. Tuhan mengatur segala sesuatu, mulai dari makanan, minuman, sampai persembahan, sampai peribadatan, sampai segala sesuatunya diatur. Mulai dari orang miskin, orang asing, sampai kepada kehidupan raja, semuanya diatur. Artinya ini memberi pelajaran berharga kepada mereka, tapi juga kepada kita semua bahwa Tuhan itu peduli dengan seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan sebaliknya menuntut kita untuk hidup secara utuh sebagai umat Tuhan. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen pada hari Minggu, tapi pada semua hari, pada semua aspek, karena Tuhan peduli pada semua aspek dalam kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga yang diingatkan sekali lagi oleh Musa dalam bagian ini adalah perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang Israel kalau mereka nanti sudah sampai di tanah Kanaan. Di sana kita akan mendapati bagaimana Tuhan berjanji mereka akan diberkati kalau mereka taat, tapi juga mereka akan dikutuk, mereka akan dihukum ketika mereka akan memberontak kepada Tuhan. Kita tahu semua bagaimana kehidupan mereka setelah itu. Ada saat mereka taat, mereka diberkati, tapi saat mereka memberontak, mereka juga dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan,
Kalau mereka berontak kepada Tuhan, mereka akan mengalami apa yang dialami oleh orang tua mereka selama di padang gurun. Nah, ini janji-janji Tuhan kepada orang-orang Israel. Itu yang disampaikan oleh Musa. Secara khusus perikop yang kita baca hari ini, di dalam Ulangan 24 ayat 6 sampai 22 itu mengutarakan apa yang saya sebut dalam judul tema ini adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai atau bentuk-bentuk menyangkut bagaimana kehidupan yang berperi kemanusiaan. Paling kurang dari ayat-ayat yang kita baca tadi mengatur atau menjelaskan, mengutarakan 6 peraturan tentang bagaimana hidup yang berperi kemanusiaan. Yang pertama, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita mempelajari, saya mencatat di sini, yang pertama, bagian ini menceritakan atau menjelaskan atau mengutarakan aturan soal jaminan atas pinjaman. Nah, itu kita baca dalam ayat 6, ayat 10 sampai 13 dan ayat 17. Saudara boleh membaca sekali lagi bagian itu. Di bagian ini dijelaskan bahwa kalau ada orang yang misalnya meminjam sesuatu kepada orang Israel, pasti patut diduga itu uang. Misalnya mereka meminjam sesuatu. Maka orang yang memberi pinjaman itu tidak boleh mengambil batu kilangan. Batu kilangan itu maksudnya batu gilingan. Batu yang dipakai untuk menggiling gandum, membuat tepung, dan tepung itu mereka akan jadikan roti atau bahan makanan utama. Nah, Tuhan mengingatkan mereka, kalau ada orang meminjam sesuatu kepadamu, jangan mengambil batu kilangan itu sebagai jaminan selama orang itu belum mengembalikan apa yang dia pinjam. Kenapa tidak boleh mengambil batu kilangan? Karena batu kilangan atau batu gilingan itu dia butuhkan setiap hari. Dari situ dia menggantungkan bagaimana dia akan mengisi perutnya. Dia akan makan dari situ. Jadi kalau batu kilangan itu diambil, itu akan mengancam nyawanya. Dia tidak bisa makan. Baik mengambil secara keseluruhan batu kilangan itu, atau bagian atas batu kilangan itu. Biasa kalau saudara pernah melihat gambar batu kilangan itu terdiri dari 2 bagian. Bagian atas, bagian bawah. Nah, di sini diatur bahkan sekalipun hanya mengambil satu bagian atau bagian atas, maka bagian bawah juga tidak bisa berfungsi, tidak bisa digunakan. Nah, ini aturan-aturan yang sangat praktis, sangat sederhana, tapi sangat berperi kemanusiaan, sangat manusiawi. Tuhan mengatur sampai pada soal-soal itu. Jangan mengambil batu kilangan itu. Atau di mulai ayat 10 sampai ayat 13 dan ayat 17 disebutkan. Atau juga jangan mengambil jubahnya. Memang saudara tahu di peraturan-peraturan penjaminan ketika orang melakukan pinjaman, bisa orang yang meminjam itu memberi jaminan. Kalau di peraturan-peraturan orang Israel atau yang kita baca di Alkitab, mereka boleh memberi jaminan apa saja. Tapi di sini juga diatur, orang yang memberi pinjaman itu tidak boleh mengambil sendiri apa yang menjadi jaminan. Biarkan orang yang meminjam itu yang memutuskan apa jaminan yang akan dia berikan. Ini betul-betul memberikan rasa hormat, penghormatan terhadap orang yang meminjam, penghormatan terhadap orang-orang yang meminjam itu tetap diberi perhatian oleh Tuhan. Kalaupun dia misalnya bersedia menjaminkan jubahnya, di sini diatur, jangan menahan itu. Maksudnya begini, diatur di sini, kalau dia memberikan jubahnya, setiap sore kembalikan itu. Kenapa? Karena jubah itu menjadi selimutnya dari orang itu. Artinya kalau engkau tidak mengembalikan jubah itu jadi setiap sore, kembalikan itu nanti besok pagi diminta lagi sebagai jaminan. Karena Tuhan sampai mengatakan begini, kalau dia tidak punya jubah untuk tidur, dia akan tersiksa waktu tidur, dia akan sangat kedinginan. Dan Tuhan akan memandang berdosa orang yang menahan jubah.
dari orang yang miskin itu. Apalagi di sini disebutkan kalau dia seorang yang miskin. Nah, ini betul-betul memberi tuntutan, memberi desakan supaya orang-orang Israel itu juga membangun hidup yang punya belas kasih, mengasihi orang miskin, supaya mereka tetap diberkati. Nah, kalau mereka memperlakukan semena-mena orang-orang miskin itu yang memberi, yang meminjam sesuatu kepada mereka, akan memunculkan kemarahan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita membaca ini peraturan yang sangat praktis, sangat sederhana. Tapi sekali lagi ini mengajar betapa Tuhan mempedulikan sampai pada soal-soal itu. Yang kedua, di ayat 7 kita membaca ada aturan soal larangan menculik dan kemudian memperbudak atau menjual orang yang diculik itu. Hukumannya mati. Barang siapa menculik orang, lalu memperbudak dia atau menjual dia, dia dihukum mati. Jadi saya kira ini membicarakan tentang bagaimana Tuhan mau supaya setiap orang Israel itu memiliki rasa hormat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak hidup dari setiap orang. Bagaimanapun keadaannya, siapapun dia harus dihormati hak asasinya untuk hidup. Nah, yang ketiga, ada aturan soal penanganan penyakit kusta. Itu kalau kita baca dalam ayat 8 dan ayat 9. Sebenarnya penyakit kusta ini, saudara, ini tidak sama dengan penyakit kusta yang dimengerti secara ilmu kedokteran sekarang. Penyakit kusta di sini sebenarnya menunjuk kepada semua jenis penyakit kulit pada waktu itu disebut penyakit kusta. Kalau kita membaca dalam Imamat pasal 13 dan 14, sebenarnya aturan tentang penyakit kusta ini sangat terperinci. Tapi pada prinsipnya, kalau kita membaca di Imamat 13-14, lalu di bagian yang lain di Alkitab, tapi yang paling rinci memang di Imamat 13-14. Bahwa orang-orang yang kena kusta itu dianggap najis. Nah, orang-orang yang dianggap najis itu harus ditangani secara baik-baik, secara hati-hati menurut aturan-aturan Tuhan berikan. Antara lain supaya dia tidak ikut menajiskan orang lain, tidak ikut menajiskan umat Tuhan, dan tidak menajiskan tempat-tempat pertemuan umat dengan Tuhan, tidak menajiskan kemah Tuhan. Jadi ini sebenarnya bicara tentang bagaimana Tuhan mau supaya kekudusan itu tetap diperhatikan. Nah, bahkan di sini Tuhan memberi melalui Musa mengingatkan, bahkan Miriam sekalipun, orang yang paling dekat dengan Tuhan, ketika dia menderita kusta, dia harus bersedia diasingkan. Dalam bahasa sekarang yang lebih populer adalah dia harus diisolasi dari komunitas, dari banyak orang. Meskipun disadari, diketahui bahwa ketika orang yang kena kusta itu diisolasi, dia mengalami stres, dia mengalami tekanan batin. Tapi Tuhan mengingatkan, Miriam sekalipun orang yang begitu dekat dengan Tuhan, ketika dia mengalami penyakit kusta itu, dia harus bersedia menjalankan peraturan. Dia diisolasi, isolasi mandiri. Dia tidak boleh melanggar peraturan-peraturan itu. Artinya hukum ini berlaku untuk semua orang. Jadi ini sebenarnya bicara tentang prinsip kekudusan dan kesetaraan peraturan ini. Semua diperlakukan sama. Tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang boleh melanggar. Lalu yang keempat, bagian ini juga bicara soal peraturan tentang tidak boleh menahan upah pekerja harian. Kalau kita membaca di bagian ini, pekerja harian, upahnya harus dibayar setiap hari. Karena dia miskin, dia mengharapkannya, dia menggantungkan kehidupannya pada upahnya. Jangan menahan upah seorang pekerja harian. Karena menahan upah seorang pekerja harian, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, itu berdosa kepada Tuhan. Jadi ini bukan hanya persoalan tidak menghargai dia, tidak menghormati dia, tidak berperi kemanusiaan, tapi ada penegasan yang lebih tajam adalah ini menjadi dosa bagi Tuhan. Apalagi kalau dia berseru kepada Tuhan, maka seruan-seruan orang miskin yang diperlakukan tidak adil ini
sangat mendapat perhatian secara serius oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa. Tuhan sangat mengasihi orang-orang miskin yang diperlakukan dengan sangat tidak adil. Maka ini mengajarkan mereka, tapi juga tentu kita semua untuk harus berhati-hati, termasuk bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bekerja pada kita, yang sangat menggantungkan kehidupan mereka kepada kita. Ini menjadi peringatan yang perlu diperhatikan. Lalu yang kelima kita membaca di sini adalah aturan soal menegakkan hukum secara adil. Itu yang kita baca dalam ayat 16. Di sini dikatakan, kalau saudara membaca bahwa di ayat 16 dikatakan, jangan ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosa-dosanya sendiri. Rupanya saudara tahu, di kehidupan bangsa kafir pada waktu itu, dan sangat mungkin itu kehidupan hukum di tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh orang-orang Israel. Di situ berlaku hukum bahwa satu anggota keluarga melakukan pelanggaran hukum, maka seluruh anggota keluarga akan menanggung akibatnya. Apalagi yang melakukan pelanggaran itu adalah orang tua atau kepala keluarga, maka bahkan anak-anaknya akan dihukum mati. Tapi dalam poin ini kita mendapati Tuhan melarang orang Israel jangan mengikuti cara itu. Jangan mengikuti cara itu. Mereka harus menjalankan keadilan secara benar. Mereka menjalankan hukum secara benar. Menegakkan aturan hukum secara benar. Biarlah orang yang bersalah yang menanggung hukuman. Nah, memang saudara kalau kita membaca dalam ulangan Keluaran, maksudnya Keluaran 20 ayat 5, kalau kita membaca 10 hukum, di situ memang ada kesan tertulis di situ bahwa Tuhan menghukum, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa menghukum atau membalaskan hukuman kepada anak cucu atas kesalahan orang tua. Tetapi itu harus dipahami bahwa harus dihati-hati dipahami, itu karena Tuhan berdaulat melakukan apa saja secara benar dan secara adil. Dan Tuhan tahu apa yang benar dan apa yang adil. Tuhan tidak pernah salah. Dan karena itu hakim-hakim di dunia ini tidak boleh menggunakan kekuasaan yang demikian. Mereka harus menjalankan keadilan, menjalankan hukum dengan benar sebagaimana yang diatur dalam bacaan Alkitab yang kita baca tadi. Nah, yang keenam, ada aturan soal belas kasih kepada orang asing. Itu yang kita baca ayat 17 sampai ayat 22. Belas kasih kepada orang asing, anak yatim, dan janda. Pasti ini menunjuk kepada orang asing, anak yatim, dan janda yang miskin. Pasti itu menunjuk kepada mereka yang miskin. Mereka yang tidak punya ladang, mereka yang tidak bisa menanam sendiri di ladang mereka karena memang mereka tidak punya ladang. Maka hal keenam yang diatur khusus di perikop yang kita baca tadi adalah bagaimana peraturan yang Tuhan berikan supaya mereka juga menaruh belas kasihan, belas kasih kepada orang miskin, yaitu secara khusus kepada orang asing, para janda yang miskin, anak-anak yatim yang miskin. Nah, di sini diatur secara jelas supaya mereka juga harus diberi perhatian serius oleh orang-orang yang oleh umat Israel. Nah, sehingga kemudian kalau kita membaca untuk menegaskan betapa seriusnya Tuhan mengingatkan ini, betapa pentingnya peraturan ini sampai 2 kali, khusus dalam perikop ini sampai 2 kali Tuhan mengingatkan begini. Ingatlah, kamu juga dahulu budak di Mesir. Kamu juga tidak punya apa-apa. Kamu diperbudak di sana. Tapi Tuhan menaruh belas kasihan kepada kamu. Maka kamu juga harus berlaku demikian. Harus menaruh belas kasihan. Itulah nilai-nilai perikemanusiaan. Secara sangat praktis, sangat sederhana. Tapi ini nilai-nilai yang sangat prinsip untuk membangun kehidupan yang berperi kemanusiaan. Saya kira itu hal-hal yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.